Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi disertasi saya pada sidang tertutup kali ini. Saya mahasiswa yang bernama Muhammad Taufan Nugroho dengan NIM 2066390007 yang saat ini sedang berada dalam perkuliahan program S3 di Universitas Persada Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan konsentrasi program S3 Doktoral Manajemen Keuangan. Disertasi saya berjudul Determinan Struktur Modal dan Implikasinya terhadap Yield to Maturity Obligasi Korporasi Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Disertasi saya dipromotori oleh promotor Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA dan kopromotor Dr. Lukman Hakim SE MM. Agenda dari pemaparan materi sidang tertutup kali ini, yang pertama, ringkasan proposal penelitian, yang kedua, perbaikan seminar hasil penelitian, yang ketiga, analisis dan pembahasan hasil penelitian, dan yang keempat, kesimpulan dan saran. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu 1A, rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, suku bunga, masing-masing dan bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kedua, untuk mengetahui apakah variabel bebas, struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, suku bunga masing-masing dan bersama-sama berpengaruh terhadap yield to maturity. Kemudian 1B tujuan penelitian. Yang pertama, mengestimasi dan menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, suku bunga masing-masing dan bersama-sama terhadap struktur modal. Yang kedua, mengestimasi dan menganalisis pengaruh struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, suku bunga masing-masing dan bersama-sama terhadap yield to maturity. Kemudian kita masuk ke 1C model penelitian. Di sini terdapat gambar dari model penelitiannya. Yang di sebelah kiri adalah variabel eksogennya, variabel bebasnya, yaitu profitabilitas dengan ukurannya adalah ROA, likuiditas dengan proksinya CR, lalu ukuran perusahaan, proksinya size, nilai tukar, proksinya forex, kemudian suku bunga, proksinya adalah IR. Kemudian terdapat variabel mediasi yaitu struktur modal, DER, dan juga terdapat variabel endogen yaitu yield to maturity. Terdapat 13 hipotesis dalam model penelitian. Kemudian kita akan membahas hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, profitabilitas atau ROA berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan sektor perbankan, penerbit obligasi korporasi. H2, likuiditas CR berpengaruh terhadap struktur modal. H3, ukuran perusahaan size berpengaruh terhadap struktur modal. H4, nilai tukar forex berpengaruh terhadap struktur modal. H5, suku bunga IR berpengaruh terhadap struktur modal. H6, ROA, CR, size, forex, dan IR secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Kemudian H7, struktur modal, DER berpengaruh terhadap yield to maturity, obligasi korporasi sektor perbankan. H8, profitabilitas, ROA berpengaruh terhadap yield to maturity. H9, likuiditas, CR berpengaruh terhadap yield to maturity. H10, ukuran perusahaan, size berpengaruh terhadap yield to maturity.
H11 nilai tukar forex berpengaruh terhadap yield to maturity, H12 suku bunga IR berpengaruh terhadap yield to maturity, dan H13 DER, ROA, CR, size, forex, dan IR berpengaruh secara bersama-sama terhadap yield to maturity. Metode analisis dan pengumpulan data. Data didapat dari dokumentasi data sekunder, ditambah dengan library research, yaitu merupakan data kuantitatif berupa data cross-section dan data time series. Kemudian dilakukan purposive sampling. Setelah itu, penulis melakukan analisis statistik deskriptif, mencari seperti mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum, dan juga melakukan analisis pemilihan model data panel, yaitu terdiri dari 3 model. Yang pertama Common Effect Model, CEM, yang kedua Fixed Effect Model, FEM, dan yang ketiga Random Effect Model, REM. Dari analisis ini menggunakan bantuan aplikasi eFuse 12. Kemudian uji model data panel dilakukan dan juga uji hipotesis, yaitu uji F, uji T, dan uji determinan. Model penelitian dalam penelitian ini terdapat 2 model. Yang pertama determinan struktur modal, DER sama dengan alpha plus beta 1 ROA ditambah beta 2 CR ditambah beta 3 size ditambah beta 4 forex ditambah beta 5 IR ditambah error. Yang kedua model implikasi yield to maturity, YTM sama dengan alpha tambah beta 1 DER tambah beta 2 ROA tambah beta 3 CR ditambah beta 4 size ditambah beta 5 forex ditambah beta 6 IR ditambah error. Kemudian perbaikan proposal penelitian, terdapat beberapa rekomendasi dari dosen penguji. Yang pertama dari Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA. Sarannya itu yang pertama perbaiki narasi halaman 137. Perbaikannya narasi halaman 137 sudah diperbaiki. Halaman lama 137, halaman baru 137. Kemudian yang kedua, tuliskan persamaan struktural 1 halaman 133 dan 2 halaman 150. Perbaikannya sudah dituliskan persamaan struktural 1 dan 2, halaman lama 133, halaman baru 135, halaman lama 150, halaman barunya 159. Kemudian cek ulang data pada gambar 5.1, sudah dicek ulang gambar 5.1, halaman lamanya 177, halaman baru 179. Yang keempat, jelaskan mengapa R-square struktur 1 lebih besar dari pada R-square struktur 2. Sudah dijelaskan penjelasan mengapa R-square model struktural 1 lebih tinggi dari struktural 2 di halaman barunya, halaman 177 sampai 178. Kemudian saran dari Dr. Lukman Hakim, SEMM. Yang pertama, kenapa variabel rating dari lembaga rating seperti Moody's, Standard & Poor, Fitch tidak menjadi pertimbangan menjadi variabel penelitian, mengingat variabel tersebut adalah rohnya pasar obligasi. Perbaikannya, variabel rating sudah tercermin dari kinerja keuangan, CR, DER, ROA, dan size, dan usulan penggunaan peringkat bisa dijadikan sebagai usulan penelitian yang akan datang. Yang kedua, bagaimana penjelasan teorinya struktur modal menjadi intervening variable. Telah diberikan penjelasannya, halaman lamanya 8-9, halaman baru 8-9, halaman lamanya 82, halaman baru 84-85. Yang ketiga, penggunaan variabel nilai tukar nominalnya atau perubahannya sehingga semua narasi terkait sama dengan nama variabel. Perbaikannya, penggunaan variabel nilai tukar menggunakan persentase perubahan yang juga sama dengan variabel lain.
Yang keempat, saran. Yang pertama, hasil rating lembaga rating baiknya menjadi intervening variable. Yang kedua, struktur modal menjadi exogenous variable. Yang ketiga, lakukan kembali running data. Yang keempat, lampirkan tabulasi masing-masing data penelitian. Yang kelima, tabel yang terputus pada halaman berikutnya harus diberikan header. Perbaikannya akan dijadikan keterbatasan penelitian dan saran penelitian yang akan datang. Kemudian running data sudah dilakukan, tabulasi juga sudah dilakukan, tabel yang terputus juga sudah diperbaiki. Yang ketiga, saran dari Dr. Dwi Sihono Raharjo SEMM. Yang pertama, gunakan nama variabel nilai tukar, jangan forex. Perbaikannya, nama variabel nilai tukar RP forex hanya singkatan untuk model penelitian suku bunga Bank Indonesia. Yang kedua, SBI itu digunakan untuk acuan apa saja. SBI digunakan untuk acuan risk-free rate dan require rate return dari investasi. Yang ketiga, halaman 177 angka size berpengaruh terhadap YTM diperbaiki. Perbaikannya sudah diperbaiki angkanya. Halaman lama 177, halaman baru 179. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan data rasio? Perbaikannya, data rasio adalah data dalam penelitian kuantitatif yang memiliki karakteristik yang sama dengan data interval, dengan rasio yang sama dan pasti antara setiap data dan nol absolut diperlakukan sebagai titik asal. Dengan kata lain, tidak ada nilai numerik negatif dalam data rasio. Kemudian, yang kelima, data halaman 98 menggunakan rasio apa, angka desimal, skala apa. Perbaikannya, sudah diperbaiki formula perhitungan suku bunga, halaman lamanya 98, halaman barunya 100. Kemudian yang keenam, halaman 152 sampai 153 ditambahkan narasinya, halaman 58, 59, 60 ditambahkan siapa yang menulis. Perbaikannya sudah ditambahkan narasinya dan penulisnya. Yang keempat, saran dari Profesor Dr. Insinyur Anus Irwan Muins, MSc MM. Sarannya yang pertama, kenapa CR tidak signifikan ke DER dan YTM? Perbaikannya sudah ditambahkan argumennya, halaman-halamannya 163 sampai 161 sampai 163, halaman baru 162 sampai 164. Halaman lama 169 sampai 170, halaman baru 171 sampai 172. Yang kedua, penelitian lebih lanjut ditambah lanjutan. Perbaikannya rencana ke depannya akan dilakukan. Yang ketiga, perhatikan saran penguji perlu running ulang. Perbaikannya sudah dilakukan running ulang. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, analisis dan pembahasan hasil penelitian. 3A, deskripsi data statistik. Dari data statistik yang kita peroleh, dari ke-7 variabel, kita memiliki data mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan probability dari Jagdera. Observasi yang dilakukan sebanyak 132 observasi. Kemudian yang 3B, analisis korelasi antar variabel. Dari korelasi antar variabel ini diperoleh yang terkuat adalah IR dengan YTM, yaitu nilainya 0,44 dengan hubungan negatif, dan yang terlemah ROA dengan IR, nilainya 0,06 hubungannya positif. Kemudian 3C, determinan struktur modal. Kita melakukan analisis pada persamaan struktural yang pertama, yaitu ROA terhadap DER, CR terhadap DER, size terhadap DER, forex terhadap DER, dan IR terhadap DER. Dari COTES diperoleh
p-value chi-square-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah fixed effect. Kemudian dari LM Brous-Pagan test diperoleh p-value cross section-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka model yang terpilih adalah random effect. Kemudian dari Hausman test diperoleh p-value cross section-nya 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang terpilih adalah fixed effect. Maka untuk determinan struktur modal pada model struktural ini yang digunakan adalah fixed effect. Kemudian estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi DER dengan metode fixed effect without heteroscedasticity. Dari sini setelah di running datanya diperoleh persamaan regresi model fixed effect-nya adalah DER sama dengan 85,055 ditambah 16,503 LA ditambah 1,333 CR ditambah 1,762 size dikurang 14,528 forex ditambah 42,11 IR ditambah konstansa error dari fixed effect. Kemudian berikutnya kita masuk ke persamaan struktural 2 implikasi terhadap yield to maturity, di mana pengaruh dari DER terhadap YTM, ROA kepada YTM, share kepada YTM, size kepada YTM, forex kepada YTM, dan IR kepada YTM. Nah, kemudian dari analisis data panelnya kita melakukan 3 tes, yaitu yang pertama Chow test, ditemukan p-value chi-square-nya 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah fixed effect. Dilanjutkan dengan LM Brous-Pagan test, p-value cross section-nya diperoleh 0,0080 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah random effect. Kemudian kita melakukan Hausman test, p-value cross section-nya diperoleh 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah fixed effect. Maka untuk implikasi terhadap yield to maturity, model dari struktural 2 ini yang digunakan adalah fixed effect. Estimasi model regresi data panel secara parsial, persamaan regresi model fixed effect model 2 ini setelah merunning datanya diperoleh persamaannya adalah YTM sama dengan minus 22,371 dikurang 0,034 DER ditambah 1 ditambah 332 ROA dikurang 0,083 CR ditambah 0,216 size ditambah 0,674 forex dikurang 2,812 IR ditambah konstanta error untuk fixed effect. Kemudian setelah melakukan analisis data panel dan terhadap model 1 dan 2, determinan struktur modal dan implikasi terhadap yield to maturity, kita dapat menyarikannya ke dalam suatu tabel gitu ya. Jadi model 1 dan model 2, model satunya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap DER selaku variabel dependennya, terikatnya. Dari data ini kita dapat melihat di tabel ini untuk model 1 terhadap satu variabel yang tidak signifikan yaitu CR, sedangkan variabel ROA, size, forex, IR, dan DER itu semuanya signifikan terhadap DER. Untuk variabel model struktural 2-nya
pengaruh variabel independen ROA, CR, size, forex, IR, dan DER terhadap YTM itu dapat disimpulkan dan diketahui terdapat dua variabel independen yang tidak signifikan, yaitu ROA dan CR. Sedangkan variabel size, forex, IR, dan DER semuanya signifikan terhadap YTM. Kemudian ini merupakan bagian alur determinan struktur modal dan implikasi terhadap yield to maturity. Ini merupakan dari hasil di tabel sebelumnya, di slide sebelumnya, disarikan ke dalam bagian alur ini. Kita dapat melihat dari 5 variabel independen, pengaruhnya terhadap DER, dan juga kemudian dari 6 variabel, termasuk 5 independen dan DER, pengaruhnya terhadap YTM. Untuk struktural yang pertama itu terdapat satu variabel yang tidak signifikan, yaitu CR. Pengaruh keempat variabel ini terhadap DER itu R-square-nya adalah 93,72%. Kemudian untuk persamaan struktural yang kedua, dari ke-6 variabel ini, pengaruhnya terhadap YTM terdapat dua variabel yang tidak signifikan, yaitu ROA dan CR. Dan keempat variabel lainnya pengaruhnya terhadap YTM itu R-square-nya itu adalah 67,50%. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan saran. Yang 4A, kesimpulan penelitian. Yang pertama, variabel profitabilitas ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal DER, sehingga hipotesis 1 diterima. Yang kedua, variabel likuiditas CR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal DER. Hipotesis kedua tidak diterima. Yang ketiga, variabel ukuran perusahaan size berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal DER. Hipotesis ketiga diterima. Yang keempat, variabel nilai tukar forex berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal DER. H4 diterima. Yang kelima, variabel suku bunga IR berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal DER. H5 diterima. Yang keenam, variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama mempengaruhi struktur modal. H6 diterima. Yang ketujuh, variabel struktur modal DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield to maturity YTM. H7 atau hipotesis 7 diterima. Yang kedelapan, variabel profitabilitas ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap yield to maturity YTM. H8 tidak diterima. Yang kesembilan, variabel likuiditas CR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap yield to maturity YTM. H9 tidak diterima. Yang ke-10, variabel ukuran perusahaan size berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield to maturity. H10 diterima. Yang ke-11, variabel nilai tukar forex berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield to maturity. H11 diterima. Yang ke-12, variabel suku bunga IR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield to maturity. H12 diterima. Yang ke-13, variabel struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama mempengaruhi yield to maturity, di mana hipotesis 13, H13 diterima. Kemudian implikasi penelitian 4B, yaitu yang pertama, variabel struktur modal. A, bagi investor maupun calon investor diharapkan untuk tetap memperhatikan utang perusahaan dan melakukan analisis terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual obligasi perusahaan, karena utang berpengaruh terhadap yield to maturity obligasi. Yang B, bagi perusahaan disarankan untuk tetap berhati-hati dalam penggunaan utang perusahaan
Perusahaan yang memanfaatkan utang dalam jumlah besar bisa jadi berisiko tidak dapat melunasi utang dan bunga yang dipinjam. Yang kedua, variabel ukuran perusahaan. Bagi investor, bagi investor maupun calon investor diharapkan untuk memperhatikan total aset suatu perusahaan dan melakukan analisis terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual obligasi perusahaan. Yang B, bagi perusahaan. Bagi perusahaan disarankan untuk tetap menjaga total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan stabil, sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Yang ketiga, variabel nilai tukar. Bagi investor. Bagi investor, depresiasi rupiah melemah menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia sedang mengalami keburukan. Ketika nilai rupiah terdepresiasi, maka investor akan beralih investasi ke dalam pasar uang seperti pasar valuta asing. Ketika permintaan akan obligasi turun, maka penerbit obligasi akan menaikkan imbal hasilnya. Sehingga hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk investor agar dapat berinvestasi pada obligasi, namun tetap dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan secara fundamental untuk keputusan dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan sasaran berinvestasi. B, bagi perusahaan, disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi yield to maturity untuk para perusahaan yang melakukan pendanaan di luar negeri melalui pinjaman luar negeri atau penerbitan surat utang. Ketika nilai tukar berubah akan mempengaruhi biaya untuk membayar bunga atau melunasi utang. Maka dari itu, perusahaan harus tetap berhati-hati karena nilai tukar menguat agar utang perusahaan tetap terjaga. Yang keempat, variabel suku bunga. Bagi investor. Pada saat suku bunga tinggi, investor disarankan menahan untuk tidak menjual obligasinya. Karena turunnya permintaan obligasi pada saat suku bunga naik dan harga obligasi turun, mengakibatkan dana yang diterima oleh emiten menjadi lebih sedikit, sehingga yield yang ditawarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. B, bagi perusahaan. Disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi yield to maturity untuk para investor, seperti pada saat tingkat suku bunga tinggi, sensitivitas perkiraan harga, karena perubahan suku bunga BI rate tergantung pada beberapa aspek, yaitu semakin lama maturitas suatu obligasi akan semakin tinggi sensitivitas harga obligasi terhadap suku bunga BI rate, semakin rendah tingkat kupon, maka semakin tinggi sensitivitas harga terhadap perubahan suku bunga BI rate. Maka dari itu, saat suku bunga tinggi, perusahaan harus cermat menghitung ulang kebutuhan dan skema utang. Baiklah, sekarang kita masuk ke 4C, saran-saran. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan, yang pertama dapat menambahkan variabel penelitian khususnya dari faktor internal lain yang diduga dapat mempengaruhi yield to maturity obligasi, seperti peringkat obligasi, maturity, durasi, dan variabel internal lainnya, sehingga tergambarkan pengaruh yang berdasarkan dari sisi internal perusahaan. Yang kedua, dapat menggunakan periode penelitian yang lebih lama dan sampel penelitian, yaitu sektor keuangan yang lebih luas, tidak hanya pada perbankan, melainkan bisa juga ditambahkan perusahaan pembiayaan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan yield obligasi. Yang ketiga, dapat mengkualifikasi perusahaan sektor perbankan berdasarkan modal inti atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha atau buku pada kriteria sampel, sehingga hasil penelitian dapat lebih menggambarkan secara mendalam perusahaan sektor perbankan. Sekian presentasi pemaparan materi sidang tertutup saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.